Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Rekan trader, salam jumpa. Selamat hari Kamis. Kamis yang penuh dengan sesuatu yang sangat luar biasa buat rekan trader semuanya. Dan saya selalu yakin bahwa rekan trader akan sukses di hari Kamis yang sangat luar biasa ini. Rekan trader, pergerakan yang terjadi hari Kamis sangat luar biasa. Kita telah melihat bahwa dini hari tadi bagaimana rapat pertemuan FOMC sudah dilakukan dan suku bunga ditahan dengan sedikit kondisi di mana The Fed lebih memilih sikap yang lebih hawkish. Dan ini seperti apa yang telah saya prediksikan di perdagangan hari kemarin. Di hari kemarin, perdagangan hari kemarin, bagaimana saya bisa memprediksikan bahwa sikap yang diambil kemungkinan adalah hawkish saat risk FOMC dikeluarkan, dan itu terjadi rekan trader, dan imbasnya jatuh bangun aku memandangmu untuk gold. Wah, ini lagu dangdut yang memang bisa saya gambarkan terhadap pergerakan yang terjadi pada aset safe haven gold saat ini. Tapi tenang, ini adalah hal yang sesaat aja. Walaupun apa yang dikatakan oleh Jeremy Powell bahwa pemangkasan suku bunga kemungkinan besar akan dilakukan satu kali di tahun ini. Kita akan lihat apakah statement yang dilakukan oleh Jeremy Powell itu bisa dilakukan atau nanti setelah pergantian pimpinan semua akan berbalik seperti biasa lagi. Kita akan lihat. Tapi sepertinya rekan trader, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar sebelum kita masuk di analisa harian kita. Yang terjadi pada pasar di perdagangan hari kemarin, rekan trader bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika mengalami penguatan yang sangat luar biasa kemarin. Melonjak naik hingga level 99.944. Belum sampai 100 sih, tapi ya udah nggak apa-apa lah, 99. Euro USD jatuh berkeping-keping rekan trader, melemah hingga level seputaran 1.14510. Begitupun juga untuk pound sterling. Rekan trader bisa lihat pound sterling jatuh hingga 1.32457. Sedangkan untuk gold, rekan trader bisa lihat bagaimana pergerakan terjadi pada gold. Jangan ditanya lagi, daun semangka berdaun sirih. Buah semangka berdaun sirih rekan trader, seperti judul lagu Brewery Peso 5. Rekan trader lihat bagaimana jatuh berkeping-keping hingga level 4.815 ya. Ada peluang bisa sampai 4.600 malahan menurut saya ya. Dan untuk USD yen Jepang, kita lihat USD yen Jepang kemarin mengalami penguatan yang sangat signifikan hingga level 159.899. Nah, rekan trader, ini adalah pergerakan yang sangat luar biasa yang terjadi pada pasar. Dan rekan trader, kita telah lihat imbas dari rapat yang terjadi, rislah yang terjadi, bagaimana penguatan yang terjadi pada indeks dolar Amerika dan memberikan tekanan terhadap gold. Dan untuk tema harian kita pada hari ini, saya akan mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa. Tema hari ini adalah emas dalam tekanan hawkish The Fed. Nah, rekan trader, emas dalam tekanan hawkish The Fed, ini judul sebenarnya saya udah nggak mau bilang lagi karena memang sesuai ya, sesuai dengan prediksi yang saya nyatakan. Kemarin saya bilang emas siap mengalami pelemahan saat jika The Fed lebih bertendensi hawkish. Dan apa yang telah saya prediksikan tepat sasaran. Luar biasa ya, setidaknya ya. Saya menyanjungkan diri sendiri rekan trader. Oke, rekan trader bisa lihat bagaimana hawkish yang terjadi, sikap hawkish yang diambil, suku bunga ditahan, dan ini merupakan salah satu faktor bagaimana emas jatuh bangun aku memandangmu rekan trader. Emas jatuh berkeping-keping keluar dari zona 5.000, bukan cuma 4.900 tapi 4.700-an rekan trader. Ini sangat luar biasa rekan trader. Kalau lihat rekan trader bagaimana emas ini jatuh benar-benar. Hari ini aja dia udah sampai di 4.748 rekan trader. Barusan aja berapa menit yang lalu dia jatuh lagi. Dan rekan trader, apa yang terjadi sebenarnya sudah bisa digambarkan rekan trader. Emas melemah, salah satu faktornya adalah bagaimana kenaikan yang terjadi pada minyak membuat imbas terjadinya inflasi.
sehingga membuat dolar Amerika naik, pressure naik, menekan emas. Walaupun secara garis besar di saat peperangan sudah barang tentu pasar akan mencari aset safe haven, emas ya. Tapi permasalahannya sekarang ini adalah ini terjadi membuat harga minyak naik sehingga potensi untuk terjadinya inflasi itu sangat besar. Itu dari sisi geopolitik. Tapi dari dalam sisi apa yang terjadi, fundamental yang terjadi di Amerika sendiri adalah bagaimana impact dari inflasi yang kemungkinan masih tinggi. Itu tidak ada pilihan rekan trader untuk the Fed. Tidak ada pilihan untuk memangkas tingkat suku bunga. Yang pilihan adalah menahan atau menaikkan. Nah, untuk lebih amannya win-win solution yang sudah barang tentu the Fed dia mengambil posisi lebih netral, menahan tingkat suku bunga dengan asumsi bahwa hawkish diterapkan. Ya kalau dari sini ya kita udah bisa lihat rekan trader apa yang terjadi. Waduh, kejedot lagi ini nih mic-nya nih. Aduh. Dari sini kita udah bisa melihat apa yang terjadi rekan trader. Potensi pelemahan sangat besar. Tapi rekan trader saya sekali lagi bilang ini adalah potensi pelemahan yang sementara saja rekan trader. Ini hanya emas itu sebenarnya dia bergerak tuh dalam ritme masih terjadi bullish, tapi dalam pelemahan sekali ini ya wajar. Ini sepertinya kita mau bilang bahwa ini adalah kata Bung Karno ya gelombang kita. Ini orang bilang apa? Riak-riak kecil di tengah gelombang revolusi yang besar. Ya, tapi memang dia tidak bisa bertahan di level 5.000 dan dia jatuh ke level 4.700-an. Seberapa jauhkah dia akan jatuh? Kalau analisa saya malahan dia bisa turun sampai 4.600. Itu analisa saya rekan trader. Ini baru permulaan rekan trader. Masih akan ada berkepanjangan lagi rekan trader. Dan kita lihat peperangan belum dimulai. Peperangan belum dimulai karena saya mendapat kabar A1 bahwa Amerika sudah akan menyerang pulau yang banyak sekali itu apa? Instalasi perminyakan Iran. Nah ini pasukan daratnya akan diterjunkan. Ini kalau ini terjadi artinya perang ini masih panjang. Kalau perang masih panjang akan membuat harga minyak kemungkinan masih bisa naik. Kecuali kalau semuanya sudah dalam genggaman Amerika, minyak turun dan bisa emas masih punya peluang bisa naik lagi rekan trader. Tapi kalau saya lihat seperti kayak gini, kemungkinan besar emas masih bisa punya peluang yang sangat besar jatuh lagi ke level terendah. Dan analisa saya menyatakan bahwa sepertinya 4.600 kemungkinan. Ya, tadi pasar Asia dia agak sedikit naik, biasalah, wajar. Aksi profit taking dilakukan. Tapi kondisi sekarang ini tidak ada pilihan lain. Ibarat buah si malakama. Makan meninggal, tidak makan bapak meninggal, tidak makan ibu pun meninggal. Oleh karena itu mari kita jual aja rekan trader sebagai seorang trader. Tidak masalah. Emas mau naik, emas mau turun, emas mau bergerak datar. Tidak masalah untuk seorang trader. Tugas seorang trader adalah mengambil keuntungan dari posisi tersebut. Ya, tidak ada masalah. Emas naik, emangnya gue pikirin. Emas turun, emangnya gue pikirin. Yang gue pikirin adalah di saat naik, peluang yang besar untuk kita membeli. Di saat turun, peluang yang besar untuk kita menjual. Itu tugas kita rekan trader. Oleh karena itu tugas saya memberikan informasi, memberikan arahan, memberikan analisa. Tugas rekan trader adalah memadukan apa yang saya bilang dengan analisa yang dimiliki oleh rekan trader sendiri. Tapi secara garis besar, inti peperangannya sudah kita lihat bahwa hawkish kemungkinan besar akan menekan emas. Ya, seberapa besarkah penekanan kita akan lihat. Tapi kalau saya lihat seperti kayak gini, kayaknya turun masih jauh nih. 4.600-an kemungkinan. Tapi setelah itu baru perlahan-lahan. Kalaupun emas naik, itu ya aksi profit taking dilakukan. Tapi secara garis besar untuk saat ini potensi pelemahan yang terjadi pada emas kemungkinan sangat-sangat besar. Yang telah saya prediksikan kemarin terjadi hari ini. Semoga prediksi saya hari ini terjadi di kemudian hari. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Sekarang kita masuk di sesi analisa teknikal hari ini. Oke rekan trader, thank you. Sekarang kita langsung masuk di analisa teknikal kita. Saatnya kita melihat pergerakan yang terjadi pada pasar.
Seperti biasa kita akan lihat dari indeks dolar Amerika, seberapa besarkah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini. Untuk indeks dolar Amerika hari ini rekan trader, kalau saya lihat potensinya masih sangat besar rekan trader. Indeks dolar Amerika untuk mengalami penguatan yang sangat luar biasa ya. Kalau saya lihat rekan trader, indeks dolar Amerika ini masih punya potensi yang sangat luar biasa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Untuk hari ini sedikitnya masih ada potensi naik. Analisa saya dia masih bisa naik hingga level tertinggi di seputaran 100.082. Masih bisa menembus level 100. Tapi ada tapinya juga. Hati-hati juga, serangan balik mendadak bisa membuat indeks dolar Amerika kembali lagi ke selera asal, jatuh berkeping-keping hingga menembus level. Sabar saya lihat dulu. Nah, ini 99.634. Intinya hari ini 99 tetap ada peluang 100 sangat besar. Dan untuk Euro USD rekan trader, kita lihat bersama pergerakan terjadi pada Euro Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pergerakan pada Euro Uncle Sam Dollar hari ini? Secara garis besar naik turun zigzag, tapi dalam pandangan saya Euro Uncle Sam Dollar masih punya sedikit peluang untuk kembali lagi melemah rekan trader. Ini sangat luar biasa ya. Kalau menurut saya memang dia tidak akan bisa sampai, sabarkan saya kecilin dulu. Oke, kemungkinan besar kalau menurut saya memang dia tidak akan sampai level paling terendah ya, tapi menurut saya kemungkinan besar bisalah sampai level-level seputaran 1.14341 dengan asumsi bahwa apabila terjadi penguatan kembali lagi, dia masih bisa naik hingga level tertingginya itu kembali level 1.14815. Nah, ini dia rekan trader. Sedangkan untuk pound sterling, kita lihat bersama-sama pola pergerakan terjadi pada pound sterling saat ini rekan trader. Kalau rekan trader lihat apa yang terjadi pada pound sterling hari ini, pound sterling pada prinsipnya masih dalam situasi bahwa pelemahan ini masih terus menghantui ya. Sehingga saya bisa mereview bahwa kemungkinan dia masih bisa melemah hingga level 1.32235. Tapi jangan lupa juga bahwa prospek kenaikan masih tetap ada dan dia bisa kembali naik hingga level tertingginya itu rekan trader di seputaran 1.33065. Nah, ini dia. Ini peluang yang sangat luar biasa untuk pound sterling naik ke posisi yang lebih tinggi. Sedangkan untuk gold rekan trader, kita lihat bersama-sama pergerakan terjadi pada gold hari ini. Secara garis besar kita bisa lihat bahwa gold memang benar-benar gerak jatuh bebas ya. Masih ada sedikit peluang untuk dia jatuh lagi. Oleh karena itu analisa saya dia masih bisa jatuh hingga saya tidak mau bilang dia akan sampai di level terendah di seputaran 4.671, tapi ada kemungkinan. Jadi ada kemungkinan dia sampai di 4.671, tapi siap-siap juga ada secerca harapan. Nah, ini kita udah pakai secerca harapan juga nih. Dia bisa kembali lagi naik di posisi tertingginya karena hari ini akan ada berita juga yang sangat luar biasa sampai sore nanti, malam nanti. Dia masih bisa naik kembali lagi ke level 4.800. Jadi tetap semangat gold lover ya, gold lover, pencinta gold ya. Peluang turun sangat besar, tapi ada secerca harapan. Tapi sebagai seorang trader mau naik mau turun ya tugas kita mencari posisi supaya profit. Apapun intinya, naik turun ya tugas kita mencari profit di situ rekan trader. Jadi santai aja rekan trader. Kalau naik ya ikutlah arus naik, kalau turun ikutlah arus turun supaya kita bisa dapat profit di situ. Makanya tugas saya kan memberikan sedikit analisa supaya rekan trader bisa sinkronkan dengan apa yang terjadi. Nah, oke, selanjutnya kita lihat untuk USD yen Jepang. Rekan trader bisa lihat pergerakan terjadi pada USD yen Jepang hari ini. Secara garis besar sepertinya USD yen Jepang ini akan terperosok. Peluangnya masih sangat besar untuk jatuh lagi ke posisi yang lebih rendah rekan trader. Analisa saya dia masih bisa jatuh hingga level terendahnya itu kalau saya bilang sih 159.104 sih. Ya, dengan asumsi apabila terjadi penguatan ya dia kembali lagi sebenarnya di level tertinggi di 159.702. Nah, ini dia rekan trader. Nah, menurut saya sini ya. Oke, rekan trader, ini adalah analisa teknikal. Dan untuk kalender ekonomi, rekan trader bisa lihat dengan jelas kalender ekonomi hari ini banyak sekali ya
Secara garis besar setelah tadi malam ya, rekan trader bisa lihat dini hari ada keputusan FOMC. Nanti malam 19.30 akan ada 19.00 data dari Inggris ya. 16.00 juga dari Swiss. 19.30 juga akan ada data dari 19.00 pengumuman inflasi Bank of England. 19.30 manufaktur, klaim pengangguran awal dan penjualan rumah baru 21.00 waktu Indonesia bagian barat. Jadi hari ini dunia perforexan ya, dia gonjang ganjing ya. Dia gonjang ganjing. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader. Demikianlah ini kalender ekonomi. Rekan trader juga jangan lupa bergabung bersama kami Amarket. Ini adalah website resmi kami. Kami akan selalu memberikan terbaik untuk rekan trader semuanya. Rekan trader, demikian analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya berikan bermanfaat. Tetap semangat terus, semangat dan semangat terus, dan mari kita gapai keuntungan hari ini. Saya percaya analisa yang dilakukan oleh rekan trader sangat luar biasa, dan saya percaya rekan trader sukses pada hari ini. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam Robit Indonesia.